Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait moyang Ba'alawi yang namanya begitu populer, yaitu Fakih Muqaddam. Jadi Fakih Muqaddam ini adalah sosok yang misterius, tapi namanya begitu masyhur, sosok yang sepi dari sejarah, tapi namanya begitu dielu-elukan, dan sosok yang sunyi dari karya, tapi namanya diunggul-unggulkan. Dari kemasyhuran Fakih Muqaddam, saya menemukan satu keterangan yang keterangan ini saya nggak habis pikir untuk mencerna dengan akal saya, di mana keterangan yang saya temukan itu ada di kitab Al-Furuqatul Musiqah yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan keterangan ini saya temukan di halaman 212 dan 213, di mana dikatakan bahwa Fakih Muqaddam itu pada saat meninggal dan jenayahnya disolati, maka Fakih Muqaddam sendiri ikut menyolati dirinya sendiri. Nah, ini pernyataan yang semacam ini nalar saya ini tidak bisa menjangkau. Nah, tujuan saya bahas ini barangkali ada penonton yang nalarnya bisa mencerna dari apa yang tertulis di kitab Al-Furuqah ini di halaman 212-213. Namun seperti apa teks yang tertulis di kitab tersebut nanti akan saya tampilkan di layar, kemudian akan saya baca sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, sehingga penonton juga ikut merenungi dari apa yang saya tampilkan, apakah otak penonton itu bisa mencerna atau tidak. Tapi sebelumnya, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi pada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk pada pembahasan. Saya ulangi bahwa yang akan saya baca adalah kitab Al-Furuqah Al-Musiqah halaman 212, halaman 213 yang membahas terkait kehebatan dari Fakih Muqaddam. Saya tampilkan teksnya di layar dan penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya tampilkan, dan akan langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wakana min isil fakihil qutbil mashuri Muhammad ibni Aliil madkuri annahu syahidalahu jama'atun minal arifin al-kibari ahli nuri wal ma'arifi wal asrori annahum ba'da mautihi ma shollu ala janazati mayyidin illa wa huwa yusolli alaihi ma'ahum fala syakka annahu mimman sholla ala nafsihi binafsihi. Artinya apa? Artinya bahwa diceritakan dalam teks ini, dan diantara keistimewaan karomah Fakih Muqaddam, seorang kutub pemimpin para wali yang masyhur, yaitu yang bernama lengkap Muhammad bin Ali atau Fakih Muqaddam, yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sudah disebutkan dalam pembahasan halaman sebelumnya,
bahwa Faqih Muqaddam ini dikatakan oleh sekelompok orang yang arif. Apa yang dikatakan oleh sekelompok orang yang arif? Bahwa sekelompok ulama arifin atau ulama yang mengenal Allah tingkat tinggi, mereka yang memiliki cahaya, ilmu ma'rifat dan rahasia ilahi. Jadi orang arif ini menyaksikan, memberi kesaksian bahwa setelah wafatnya Faqih Muqaddam, maka tidaklah mereka menyolatkan satu jenazah pun kecuali mereka melihat bahwa Faqih Muqaddam ikut menyolatkan jenazah tersebut bersama mereka. Jadi Faqih Muqaddam walaupun sudah mati, ini para orang-orang arif ini tidak pernah menyolati mayit, kecuali pada saat orang arif itu menyolati mayit, maka Faqih Muqaddam pasti ikut menyolati bersama mereka. Dalam kata lain, bahwa Faqih Muqaddam walaupun sudah mati, tapi tetap keluyuran, terbukti masih biasa menyolati mayit ketika ada orang yang mati. Dan ini dikatakan oleh beberapa orang yang arif. Ya kan, bisa disimpulkan bahwa Faqih Muqaddam itu walaupun sudah mati tapi masih gentayangan, karena ya masih biasa ikut menyolati mayit pada saat disolati. Dan pembahasan ini sudah pernah saya bahas, tetapi poinnya bukan di sini. Poinnya adalah di teks berikutnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa beliau termasuk orang yang menyolatkan dirinya sendiri ketika wafat dengan dirinya sendiri. Nah ini, jadi fala syakka annahu miman sholla ala nafsihi binafsihi. Maka tidak diragukan lagi bahwa beliau Faqih Muqaddam adalah termasuk orang yang menyolatkan dirinya sendiri ketika wafat dengan dirinya sendiri. Ini logika para penonton kira-kira bisa menalar tidak apa yang tertulis di kitab Al-Burqah ini. Jadi Faqih Muqaddam itu sudah meninggal. Tapi pada saat jenayahnya disolati, ini Faqih Muqaddam ikut menyolati dirinya. Ini kan membingungkan. Walaupun nanti Muhyiddin pasti ngeles, oh itu yang nyolati ruhnya. Jadi ruhnya yang sudah keluar dari jasad Faqih Muqaddam itu ikut menyolati bersama orang-orang yang menyolati jasadnya. Itu nanti pasti Muhyiddin ngelesnya begitu. Sudah saya tebak. Bukankah orang yang sudah meninggal, ini ruhnya dicabut oleh malaikat dan dibawa ke hadirat Allah. Lah kalau Faqih Muqaddam sudah meninggal, jenazahnya ini disolati, kemudian ruhnya ikut menyolati, berarti roh Faqih Muqaddam diabaikan oleh Allah dong. Karena banyak keterangan yang mengatakan ya orang yang meninggal, ini jasadnya dan ruhnya itu berpisah. Ruhnya ini dibawa malaikat menuju ke hadirat Allah, ke hadapan Allah. Lah sementara dalam kitab Al-Burqah ini Faqih Muqaddam disebutkan bahwa pada saat Faqih Muqaddam mati, maka ketika jasadnya disolati oleh orang-orang, maka Faqih Muqaddam itu ikut menyolatinya. Ini gimana? Konsepnya gimana kalau keterangan semacam ini? Orang sudah mati, tapi ikut menyolati dirinya sendiri, ini konsepnya gimana? Saya nggak habis pikir dengan kitab-kitab karya Ba'alawi. Jadi pengen menghebatkan tokoh mereka sampai membuat cerita-cerita yang terkadang melampaui nalar kita. Ya walaupun di kalangan sufi ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati kemudian ruhnya ini ikut menyolati jasadnya, ini dianggap sebagai orang yang levelnya sudah sangat tinggi. Itu kan
ilmu tasawuf itu, wong tasawuf itu kalau nggak benar-benar tasawuf itu justru cenderung disesatkan oleh halusinasi yang dijerumuskan oleh setan. Karena yang saya pahami bahwa tasawuf dari klan Pahlawi ini justru memunculkan dongeng-dongeng halu, yang dongeng halu itu berdasarkan imajinasinya. Padahal semestinya tasawuf itu tidak semacam itu. Nah, ajaran tasawuf adalah ajaran di mana seorang hamba ini benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, di mana seorang hamba ini beretika kepada Allah, di mana seorang hamba ini di samping memahami tata cara hablum minallah juga hablum minannas. Itu adalah konsep tasawuf yang benar. Nah, ketika konsep tasawuf dari kalangan Pahlawi ini justru memunculkan dongeng-dongeng khurafat, dongeng-dongeng halu, dan ini berdasarkan dengan imajinasi dan mimpi, maka saya sanksi dengan tasawuf yang benar dari kalangan Pahlawi itu sendiri. Ya seperti dalam cerita ini, cerita yang dibuat dan dikarang oleh Ali Asakron, karena yang nulis kitab ini adalah Ali Asakron, bahwa dikatakan Fakih Muqaddam ini walaupun sudah mati, tapi masih rutin ikut menyolati ketika ada orang yang mati. Berarti satu, Fakih Muqaddam sudah mati tapi biasa keluyuran. Terbukti masih biasa ikut menyolati ketika ada orang yang mati. Yang kedua, yang nalar saya tidak bisa mencerna adalah Fakih Muqaddam pada saat mati, maka Fakih Muqaddam ikut menyolati dirinya sendiri. Nah ini kan membingungkan. Jadi Fakih Muqaddam mati, ruhnya ini kan sudah dipanggil kehadirat Allah. Tapi di sini ikut menyolati jasadnya. Itu kalau Muhyiddin ngeles. Kalau Muhyiddin ngeles kan yang nyolati paling ruhnya. Ruhnya Fakih Muqaddam itu ikut menyolati jasadnya Fakih Muqaddam. Ini gimana ya konsepnya semacam ini? Hanya ada dalam kitab-kitab Pahlawi yang berani membuat cerita-cerita yang keluar dari syariat, keluar dari akidah kita. Jika memang orang yang punya derajat tinggi di hadapan Allah, kemudian pada saat meninggal, ruhnya itu bisa menyolati jasadnya, tentu akan muncul banyak cerita jauh sebelum Fakih Muqaddam ada. Misalnya Rasulullah pada saat meninggal, kemudian muncul cerita bahwa roh Rasulullah itu ikut menyolati jasadnya. Atau anak Rasulullah, misalnya Hasan atau Husain, pada saat meninggal, maka roh Hasan atau roh Husain ini ikut menyolati jasadnya. Atau misalkan sahabat, misalkan sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Umar, ketika meninggal, maka ruhnya ini ikut menyolati jasadnya. Dan kita tidak pernah menjumpai cerita-cerita semacam itu. Jika memang alasannya karena Fakih Muqaddam adalah orang yang begitu dekat kepada Allah, sehingga punya derajat yang sangat tinggi, sehingga ruhnya ini bisa mensolati jasadnya pada saat sudah meninggal, tentu akan lebih bisa lagi ketika Rasulullah wafat, maka ruh Rasulullah bisa menyolati jasadnya. Ketika keturunan Rasulullah wafat, Hasan dan Husain misalnya, maka ruhnya bisa menyolati jasadnya. Ketika para sahabat wafat, maka ruh dari para sahabat itu bisa menyolati jasadnya. Kita tidak pernah menjumpai dongeng-dongeng semacam itu. Hanya kita bisa menjumpai ya di kitab karya Pahlawi. Dibuat cerita semacam ini, ya tujuannya sudah jelas. Untuk menghebatkan betapa mulianya dan betapa keramatnya Fakih Muqaddam, sehingga pada saat sudah meninggal, ini ruhnya saja ikut menyolati jasadnya.
Ini kan halu. Nah terus tahu kalau Fakih Muqaddam pada saat sudah meninggal, rohnya ikut menyulati jasadnya itu tahunya dari mana? Pertama kali muncul cerita yang tertulis dalam kitab Al-Burqah ini, penulis kitab Al-Burqah ini tahu dari sumber mana. Ya kan? Jangan asal ngarang, harus ada sumbernya. Tahu kalau Fakih Muqaddam sudah meninggal, kemudian ruhnya ikut menyolati jasadnya, ini Ali Asakron ini tahu dari mana? Ya kan? Harus disertakan sumbernya jika memang ini tahu dari orang lain. Ya kalau berkata semacam ini tidak disertakan sumbernya, ya saya sebut bahwa apa yang tertulis di kitab Al-Burqah ini adalah sebatas dongeng. Dongeng untuk mengunggulkan Fakih Muqaddam. Ya karena cerita semacam ini kan layaknya hadis. Hadis itu harus jelas sumbernya, harus jelas perawinya. Dari siapa, dari siapa, dari siapa. Dan ini adalah urusannya soal gaib, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib kemudian ditulis di sini falasyaka annahu miman shola ala nafsihi binafsihi. Ini tahu dari mana? Sehingga berani sekali penulis kitab Al-Burqah ini mengatakan, maka tidak diragukan lagi bahwa Fakih Muqaddam pada saat sudah meninggal, ini Fakih Muqaddam menyolati dirinya sendiri. Ini tahu dari mana Ali Asakron. Ayo ini PR buat Muhyiddin. Barangkali Muhyiddin ada yang paham dan sumber dari apa yang ditulis oleh Ali Asakron ini, barangkali Muhyiddin tahu sumbernya dari mana. Ya kalau Muhyiddin tidak tahu sumbernya, ujuk-ujuk menemukan keterangan dalam kitab Al-Burqah, ya saya tidak bisa menerima sebagai cerita yang benar. Karena Ali Asakron ini masanya itu jauh dengan Fakih Muqaddam. Ketika cerita ini sampai ke Ali Asakron, tentu ada yang memberi kabar ke Ali Asakron. Ya yang memberi kabar ke Ali Asakron, sehingga Ali Asakron tahu kalau Fakih Muqaddam pada saat mati, ini Fakih Muqaddam ikut menyolati dirinya sendiri. Ini Ali Asakron tahu dari mana. Ini PR ya, sekali lagi PR buat Muhyiddin. Carikan keterangannya dari sumber mana Ali Asakron sehingga tahu kalau Fakih Muqaddam ini ketika mati, Fakih Muqaddam itu yang menyolati jasadnya sendiri. Pusing-pusing Ubin, saya saja pusing. Jadi saya saja pusing, apalagi Muhyiddin. Saya yakin pusing. Nanti akan muter-muter ngeles dan ujung-ujungnya framing. Itu sudah saya tebak. Karena ciri khas Muhyiddin itu ketika kalah berargumentasi, dia akan marah-marah dan ngeles. Dia akan framing. Itu sudah ciri khas Muhyiddin. Saya kira cukup ya. Inilah keanehan dari kitab Al-Burqah. Orang sudah meninggal, tapi ikut menyolati jasadnya sendiri. Hanya ada dalam kitab Ba'alawi, yakin. Hanya ada dalam kitab Ba'alawi. Cari dalam kitab-kitab lain. Selain kitab Ba'alawi, kita nggak bisa menemukan dongeng semacam ini. Orang sudah meninggal kok ikut menyolati dirinya sendiri, itu ya ada dalam kitab Ba'alawi. Saya kira cukup. Intinya bahwa penonton yang menonton video ini pun akan ikut bingung. Seperti saya yang membaca teks ini. Saya pun bingung gimana konsepnya orang sudah meninggal tapi ikut menyolati dirinya sendiri. Saya bingung. Dan semoga penonton pun ikut sama-sama bingung seperti halnya saya yang membacakan teks dari kitab Al-Burqah halaman 212 hingga halaman 213 ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.